sudah bantu melakukan MOU dengan GPI, Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia. Awal Maret kita adakan kelas untuk tembus pasar dunia, ya alhamdulillah. Jadi sinergi kami dengan GPI, kita saling support, saling ngasih fasilitas untuk anggota-anggota Cina Makmur yang sekiranya selama ini masih main di pasar lokal, kita mencoba kita angkat ke pasar internasional. Pasarnya pun itu datanya kita udah ada. Nah sekarang tinggal teman-teman bagaimana caranya kalau mau bidik yang segmen 3 naik kelas ya minimal mulai perizinan, kemasan dan sebagainya itu harus dipenuhi. Jadi 1, 2, 3 ini kita sudah punya programnya, tergantung Korda siapnya yang mana. Kalau pusat sih dengan kita siap, rumah siap kerja siap, kemudian yang pembinaan semuanya UMKM udah jalan ataupun mudah-mudahan pemula sudah siap, yang naik kelas siap. Nanti kita, dalam waktu dekat kita akan kenalkan untuk masalah kelas ekspor ini. Kita kasih kesempatan kalau dengan gabung GPI itu berbayarnya luar biasa karena kita ada MOU itu kita cukup 100.000 aja lah gabung ke batasi itu. Nanti kita sudah mulai tahap demi tahap apa sih ekspor, bagaimana cara berekspor dan sebagainya akan kita adakan di situ termasuk pasarnya. Itu. Jadi 3 pasar ini kita sudah siapkan. Ya alhamdulillah malam yang kedua pasar tengah ini sudah berjalan. Tinggal nanti saat ini kelas kita buka untuk pasar ekspor. Jadi 3 ini. Yang satu oke lah, kita tahan dulu nggak apa-apa. Tunggu pusat kami sudah program sudah kita buatkan. Itu biasanya kita lakukan kalau kita MOU dengan kabupaten. Karena pihak eksekutif kabupaten sendiri punya program menurunkan angka pengangguran. Itu kita masuk di situ kita sinergi. Kita sudah juga ada programnya, tinggal running aja gitu nanti. Jadi alhamdulillah yang 2 ini saya minta teman-teman Malang tetap semangat. Culture di Ina Makmur, kalau kita mau tetap eksis di sini, yang pertama bang, kita peduli dengan sesama, peduli dengan teman-teman pengurus, peduli dengan kegiatan kita. Yang pertama peduli. Yang kedua itu mau bergerak. Mau bergerak. Karena kita masuk sini bukan untuk kita, tapi untuk kita dan untuk sesama. Jadi kita harus bisa bergerak dan berani, itu tuntutan. Yang ketiga adalah mau berbagi. Jadi kita dapat ilmunya, kita harus berbagi ke yang lain. Begitu juga sebaliknya, yang lain pun juga bisa berbagi ke yang lain lagi. Jadi semua sirkulasi ini akan kita sampaikan dalam program Cina Makmur. Jangan nggak mau berbagi, jangan nggak mau bergerak, jangan nggak peduli, nggak perlu gabung di Ina Makmur. Karena bagi kami ini kan perjuangan ya, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan pemberdayaan UKM yang ada di Indonesia, khususnya Kota Malang. Kalau kita nggak mau berbagi, yang tujuan itu kan bisa tercapai. Mendingan kita di rumah belajar dari YouTube, jualan sendiri, kita produksi sendiri dan sebagainya. Jadi sinergi itulah yang kita ciptakan di sini. Kenapa kok Ina Makmur itu bisa berkembang sampai saat ini? Karena sinergi itu yang kita sampaikan. Sama Mbak Ella. Mbak sini Mbak. Tanpa sinergi kita tidak ada artinya apa-apa. Di daerah-daerah lain itu kita juga membawa komunitas. Diharapkan komunitas yang ada di daerah itu kita bisa sinergi, nggak bisa saling menjatuhkan, nggak perlu satu gotong-gotongan. Kita bersinergi, kita saling melengkapi untuk kepentingan bersama. Break dulu ya. Yang membedakan kita dengan komunitas yang lain untuk masalah pendataan, kita nggak pakai sistem manual. Jadi kalau dulu kita hanya pakai Google Form, kita hanya tahu nama, kemudian kalau ada tanya kita buka Excel. Sekarang kita otomatis. Jadi pendataan nanti itu kita langsung akses ke mall online ataupun website kita. Nanti otomatis akan masuk ke Korda masing-masing. Jadi kedepannya Korda nggak perlu tanya ke pusat, Pak anggota saya berapa, domisili di mana, nggak perlu. Enak ya saya. Pak Omar sudah menciptakan sistem itu, nanti jadikan kita kasih password, begitu masuk sistem data yang ada di Kota Malang, jadikan sudah punya. Kabupaten pun juga demikian, Batu, Surabaya semua kita kasih akses sama. Jadi tidak perlu tanya ke pusat, Pak anggota saya berapa,
kemudian domisili di mana nggak perlu, tinggal masuk aja ke sistem itu langsung jenengan bisa lihat. Oh, yang jualan misalnya roti sekian di mana, itu nanti tahu. Itu kelebihan di Indah Makmur. Kemarin udah kita launching saat Rakornas dan kita udah mulai pelatihan ya. Jadi tiap daerah nanti Malang silakan bukan ke Mas Gaddafi, nanti seperti apa aturannya sehingga itu bisa masuk ke sistem pendataan. Kemarin kita juga sudah launching mall online untuk Jatim. Ini saya tampilkan suaranya saja. Mall online UMKM Jatim dari OK. Apa ini? Besar ini. www.madrasinah.online. Ini soal saja, kalau di video kita UMKM Jatim dari OK. sebentar. Terus jelas ya? Nanti di set. Saya coba baca. Ya tahu Pak, ini hari minum biasa ya. Cuma keputusannya kan. Oh, busanya gitu. Madrasinah.online. Oke, lo Pak. Dari OK OJ. Sembarang kali. Kepemimpinan UMKM Jatim. Nanti kita cek di grup dulu, kita bikin programnya, ya pakai begitu jadi. Nah ini kan gratis nih programnya, yang dibiayai teman-teman kita semua. Warga tinggal memakai sistem ini. Nggak perlu patungan karena ini sudah diselesaikan sama pusat. Jadi biaya cukup lumayan, tapi bisa dimanfaatin. Terutama masalah pendataan. Karena pendataan ini lengkap dengan produknya teman-teman. Begitu ada permintaan tinggal searching aja. Sehingga nanti beli di tempat sendiri akan terwujud di situ. Jadi yang kemarin saya sampaikan di Rakornas, program-program baru yang kita launchingkan. Program sebelumnya untuk mentoring 99, insya Allah akan tetap dijalankan untuk batch kedua, untuk gelombang kedua di tahun ini. Digital marketing roadshow kita itu tetap alhamdulillah terjalan sampai saat ini. 13 kota. 30 kota kita udah 15 ya. 15 kota kita sudah roadshow dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ternyata kita punya strategi baru, dengan roadshow ini kita bisa masuk ke daerah dan daerah jatuh cinta pada Indah Makmur. Karena apa? Kita ngasih pendampingan gratis selama 1 bulan. Kalau hanya pelatihan 1 jam 2 jam nggak berefek. Banyak semua komunitas atau semua dinas pun kalau hanya pelatihan itu keberhasilannya paling 10% lah. Tapi begitu kita masuk ke pendampingan, apalagi 1 bulan full dengan pendampingan, itu baru banyak jatuh cinta pada Indah Makmur. Ya, butuh jatuh cinta ingin apa sih Indah Makmur sekarang aktif. Daerah-daerah hasil survei kita, daerah-daerah kita kunjungin, adanya roadshow itu alhamdulillah dan katakan 99% aktif dan mereka bergerak daerah. Malang memang kita belum mengadakan roadshow, segera saja Malang bisa gabung dengan kabupaten atau sendiri, kalau perlu sendiri nggak apa-apa lah. Kita adakan roadshow itu pelatihannya enteng-enteng aja, nggak terlalu ribet lah dengan model apa kayak digital marketing, karena itu memang dari survei semua kendala UKM adalah di pemasaran nomor 1, nomor 2 permodalan. Kita nggak perlu biasa permodalan, paling nggak pemasaran kita bantu. Banyak emak-emak yang gaptek-gaptek itu masuk, begitu tahu caranya, oh gampang ternyata. Akhirnya berlomba-lomba udah ngajak teman jajan. Nah kalau udah anggota kita banyak, nah, kita bisa bertransaksi antar teman. Mereka juga bisa jual ke orang lain, tapi juga bisa jual ke kita teman sendiri. Itulah fungsinya, manfaatnya. Kenapa kok teman-teman dan kita untuk bergerak juga mengajak mereka untuk masih di Indah Makmur. Karena kita tidak membebani mereka, tapi ngasih manfaat ke mereka. Dan semoga di tahun ini kita punya usaha, sehingga semua kegiatan operasional teman-teman terutama yang di pusat itu akan dibiayai sama usaha ini. Jadi kalau jangan ada peluang usaha, silakan masukkan. Karena kayak mana? Pusat kalau udah jalan, Ya. kemarin teman juga yang butuh biaya, sifatnya yang jangka pendek, menguntungkan dan sifatnya aman, itu kita biayai kemarin. Dan ada 1-2 ya ada jalannya. Alhamdulillah sudah dapat manfaatnya, dananya sebagai untuk Rakornas kemarin. Ya. Ya. Jadi kalau jangan butuh biaya,
Tapi agak besar ya. Pokoknya kemarin 5 juta kemarin ya. 5 juta. Kemarin di Ponorogo kita biayai 4 juta. Saya mudah-mudahan nanti ke depannya jadikan butuh apa, sampai ke Kopsar, nanti Kopsar akan namakin ke anggotanya. Anggota, mau nggak ini ada investasi dan sekian, kita patungan bagi hasil. Hasil itu hasilnya ya untuk investasinya dapat, untuk yang pemilik proyek juga dapat, kan dapat keuntungan dari lembaga untuk dapat. Saya berharap ini terus bergulir, kita sampaikan ke teman-teman, meskipun kita belum bisa ngajak besar, paling nggak kita setidaknya udah mulai bergerak, kita berarti ngasih itu. Cari aja pendanaannya sifatnya jangka pendek dan memang dia urgent. Misalnya catering misalnya, Pak saya dapat order catering Pak, tapi saya nggak ada DP terbatas, bisa nggak dibantu? Bilang Pak Eko aja. Nanti akan di-share ke anggota, ini ada proyek seperti ini. Itu aman kita lepas dananya. Dan saya berharap semua yang sudah kita lakukan bisa di-share ke teman-teman, dan nanti kalau udah merasa tahu ada manfaatnya bisa bergabung semua dan saling aktif dan saling mengingatkan, karena kami pun bukan manusia hebat, kita pun juga ada keterbatasan di pusat, tapi alhamdulillah sinergi kita meskipun ada dari Tulungagung, Malang, dari manapun kita tetap bersatu untuk Bina Makmur. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan bersama dalam naungan OKOC Bina Makmur atau kita singkat OO-INAM. Itu branding kita, singkatan kita OO-INAM. Kita minta ini selama setahun 2 bulan ini kita berdarah-darah lah untuk membentuk jaringan ini. Alhamdulillah semua sudah tertata, meskipun belum sempurna, tetap dari kami akan menyempurnakan struktur organisasi semua. Yang penting tadi itu 3 itu, kita peduli, kita bisa bergerak, dan kita mau berbagi. Saya dulu nggak? Satu apa? Peduli. Kalau kita nggak peduli, nggak usah gabung, percuma. Akhirnya jadi kayak benar aja, minta manfaat, begitu nggak ada manfaatnya dia akan keluar. Kalau kita nggak, meskipun saat ini gabung, saya belum dapat manfaatnya, udah kita gabung aja. Insya Allah suatu saat akan dapat manfaat dari kita gabungnya ini, karena data itu terus masuk. Nggak aja dari Malang, di kota lain Sleman ada. Yang kedua apa tadi? Culture-nya mau bergerak. Kalau jenengan mau bergerak, ayo kita gabung. Karena ini kapal kita yang harus kita besarkan. Bang Sandi menciptakan OKC OKC ini itu dengan luar biasa idenya, dan itu udah dihibahkan. Jadi OKC bukan Bang Sandi saat ini, dia bahkan siapa yang mau menggunakan brand ini. Anda tahu nggak nilai saat ini OKC itu berapa? Berapa? 7 triliun. Jadi nilai OKOC itu setelah dinilai intangible asetnya senilai 7 triliun. Ibarat kita mau bercalana itu udah, ini kamu tak kasih kapal ya senilai 7 triliun OKOC ini. Silakan gunakan OKOC ini untuk bergerak. Kalau kita dari mana OKOC pasti tahu. Kalau misalnya dari mana Pak? Dari kampus ABC itu mungkin hanya jago di lokal. Di kota lain nggak tahu. Kalau OKOC hampir Indonesia, bahkan di dunia OKOC ini orang enggak. Nilai brandnya 7 triliun. Saya aja naik Innova, ya mungkin harganya 450 lah, itu udah luar biasa. Ini 7 triliun. Harusnya kita bersyukur dapat OKOC ini. Tapi syukur hanya alhamdulillah nggak cukup. Tapi tetap harus, karena tidak semua tahu OKOC itu apa, ya kita harus bergerak. Kita harus bergerak ngajak orang-orang untuk kebaikan ini. Tanpa bergerak kita nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau menjadikan sesuatu sumbangan itu, kalau tidak dimanfaatkan kan sayang yang ngasih. Ya kita mencoba lah, saling berbagi pahala lah, kita ajak mereka. Jadi peduli, mau gerak, satunya apa? Dua kali. Ini kok kali, Bu Nenek yang lupa nggak usah dipersihkan bakso. Peduli, bergerak, dan kita mau berbagi. Kita kalau kita mau besar, kita harus mau berbagi. Kita dapat ilmu dari OKOC Bina Makmur. Kita harus berbagi yang lain supaya yang lain nanti juga masuk. Begitu juga sebenarnya. Kalau satu bergerak kita akan besar. Kalau kita besar, yang dimanfaatkan, yang menerima manfaat, yang anggota. Bukan pengurus pusat, bukan siapa, yang anggota semua. Karena UKM ini, kita tahu datanya, ini struktur ekonomi yang sangat luar biasa.
selama ini kita hanya mampu tahu UKM saja, tapi belum pernah mencoba bagaimana sih menguatkan UKM itu. Bagaimana sih mencoba untuk mengembangkan UKM itu? Ya di Ina Makmur ini kita mencoba untuk menuju ke sana. Jadi benar-benar gerakan kerakyatan UMKM ini sangat luar biasa untuk kemajuan Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia merinding, bagaimana negara dari yang kecil-kecil UKM tapi bisa menggerakkan semua dan perekonomian untuk menaikkan ekonomi Indonesia. Luar biasa. Dari kapalnya udah ada ini, sistemnya kita udah mulai terbang dan dijalankan. Untungnya menang. Ini kalau mental ini tolong dibuang jauh-jauh lah. Kita nggak perlu takut bersedekah dari hasil keuntungan ini. Karena itu kembalinya apa? Ke kita juga. Dan teman-teman yang menyedekahkan itu loh. Jangan melihat itu komisi ataupun fee. Ini adalah sedekah untuk organisasi. Karena organisasi ini bukan untuk perorangan, dan itu untuk pergerakan lah untuk semuanya. Itu ya. Nanti kita mungkin ada Mas Umar, Mas Akor, Pak Eko, namanya dikit. Nanti kita tanya jawab aja kedepannya seperti apa. Oh iya, satu lagi yang perlu saya sampaikan sebentar. Satu lagi yang perlu saya sampaikan ya, dari rekan kemarin. 7P udah pernah dengar atau udah lupa atau bukan terdekat 7P? Program OKC secara nasional. Saya sampaikannya, setiap kegiatan itu kita punya proses 7P. Mulai dari pendaftaran, setelah pendaftaran ada pelatihan, setelah dilatih ada pendampingan, setelah didampingi kita bantu perizinannya, kemudian setelah perizinan kita bantu pemasarannya, setelah dipasarkan dapat uang kita bantu pelaporannya, kalau nekat akses kurang kita bantu akses permodalannya. Jadi 7P ini yang ada di OKOC, dan program ini udah banyak diadopsi sama pemerintah daerah. Coba dengan bahasa yang lain. Saya kemarin waktu diundang di salah satu di Dewan Kota Malang, nyampaikan salah satu ketua komisi, Pak, saya kemarin dapat undangan Pak dari Jakarta masalah UKM, saya dapat informasi pelatihan itu yang dipakai adalah konsepnya OKOC, meskipun bukan langsung OKOC lah, tapi 7P ini dibawa kemana-mana. Saya berharap nanti untuk pengembangan anggota pelatihan 7P ini jalan, mulai kita data, akan kita pilih kamu mau usaha apa, kamu sudah usaha apa, kita klasifikasikan lah. Nanti yang craft siapa, nanti yang mamin siapa, nanti itu ada jalurnya masing-masing. Nah ini kedepannya kita sudah mulai bergerak sana untuk Kota Malang. Kalau daerah lain insya Allah sudah mulai. Jadi kita kuatkan dulu kepengurusan Malang, anggota kita akomodir semua, kita edukasi mereka, nah 7P kita jalankan. Termasuk akses permodalan, akses ya, bukan permodalan ya. Ke permodalan kita belum bisa janjikan karena kita bukan lembaga keuangan, tapi aksesnya kita banyak punya akses, baik akses yang permodalan ataupun dari bank mungkin, dari sistem modal syariah, syarikat dan sebagainya kita ada. Yang penting harus percaya dulu, perbaiki diri dulu, produk-produk dibenahi, itu untuk kepentingan semua. Jadi kalau semua sudah berjalan, dapat manfaatnya insya Allah, ini sedekah kita lah. Ya, sedekah ilmu kita, sedekah tenaga kita, pikiran kita, bahkan mungkin materi kita. Kita ikhlaskan lihat itu, supaya nggak jadi beban. Saya pun dengan teman-teman Mahal Pusat ini sudah hadir, ini saya udah nggak apa-apa, jalan aja, bismillah udah. Kuncinya bismillah. Kalau kita bergerak di organisasi ini, berkahnya itu nggak hanya kita, tapi bisa juga mungkin melalui anak kita, melalui istri atau suami kita. Yakin seperti itu. Makanya saya selama ini kemarin sana saya kabupaten di Madiun. Setelah Sarabunya saya ke Jogja, kemudian saya ke Malang ini. Dan saya terus akan mengabarkan kebaikan ini semua tetap bisa bergerak. Sempurnakan niat supaya apa yang kita lakukan, baik materi, tenaga pikiran, waktu untuk mencari berkah dari Allah. Itu supaya kita bisa kuat, dan Ina Makmur bisa berjalan sampai detik ini karena itu. Saya kira itu ya, mungkin Pak Iman tambah kalau nanti sama Pak Ari ya bisa ngomong apa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman semua, kita harapannya dalam pertemuan ini memberikan hasil dan manfaat semua, dan alhamdulillah program dari pusat
itu sudah sangat baik sekali. Dan juga dari Korda Malang saya mewakili bahwa memang kita monggo teman-teman yang belum mempunyai PRT atau PRIT itu bisa melalui Pak Koi ya, bisa Pak Koi ya, nanti dikoordinir ya. Nanti yang jangka waktunya yang biasanya itu sampai bertahun-tahun dan memerlukan liku-liku, insya Allah itu gratis dan kita bantu sampai selesai dari Dinas Kesehatan sampai Dinas Perindustrian atau UMKM. Yang kedua juga sebenarnya kita mau berbagi dari kita sudah sering melobi Bank Jatim. Kebetulan saya nasabah prioritas dan punya pagu di sana. Itu saya melobi bagaimana UMKM di Kota Malang khususnya nanti. Kebetulan kita sudah ada pokmas yang siap dimasukkan ke UMKM. Itu bagaimana nanti UMKM ini sesuai dengan harapannya Pak Ketua bahwa nanti P7 tadi itu bisa kita dipermudah aksesnya ke Bank Jatim. Itu harapan kita. Nah, itu monggo teman-teman nanti kita bersinergi sama-sama, karena tanpa bantuan teman-teman semua kita nggak ada artinya. Jadi teman-teman mari kita bersinergi, ayo semangat sampai mulai sekarang. Mari kita sama-sama, kalau memang dalam segi pemasaran mana yang sifatnya dalam marketing sudah contohnya akordion atau Pak Hadafi dalam sisi marketingnya, monggo teman-teman dibantu nanti sebagai pendampingnya juga. Dan monggo Mas Koi untuk dan sekretarisnya Pak Siap. untuk mendata yang mungkin untuk legalitasnya kurang atau belum dalam UMKM-nya, monggo kita sama-sama secara kolektif, tapi jangan sendiri-sendiri ya. Kalau sendiri-sendiri capek nanti wirawiri kita ke mana? Dinas Kesehatan atau Dinas Perindustrian. Tapi kalau kolektif yang sifatnya bersama, itu kita bantu. Tapi sekali lagi jangan sendiri-sendiri, jadi kolektif. Itu kolektif sama-sama, entah 3, 4 atau 5 orang, tapi kalau satu-satu nunggu nanti teman-temannya. Ya, mungkin itu aja Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan di Banyuwangi langsung Bupati testimoni ya. Sekaligus untuk Korda Malang kita bicarakan tentang roadshow digital marketing, karena di roadshow digital marketing itu nanti harapan kami yang langsung membuka adalah wali kotanya. Bagaimana Trenggalek langsung dibuka ya, Maina online. Tadi Bapak nanya ya, dari Malang nanya, Maina ini apakah sudah nasional atau masih lokal? Jawabannya adalah ada 3 tahap Bapak Ibu yang akan kita lalui terkait marketplace. Kalau tahap yang tertinggi marketplace itu seperti apa Bapak Ibu? Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Untuk bikin seperti itu tidak bisa disulap 1 bulan 2 bulan ya. Itu minimal 5 tahun. Dan investasinya minimal 250 juta. Ya. Kebetulan kita semua masih masuk tahap pertama, yaitu mengoptimalisasi data Korda di semua daerah. Jadi pengurus Korda itu nanti meng-share link kepada anggota untuk mengisi data jualannya, mulai dari foto produknya, deskripsinya, harganya. Oke. Kalau sudah nyampe 50, minimal 50 produk, nanti kita akan bikinkan untuk Korda Malang misalnya, itu adalah katalog produk anggota OKOC Indah Makmur Kota Malang. Oke, sekali lagi minimal 50. Kenapa? Karena fungsi katalog itu nanti Bapak Ibu untuk kita datang ke pemerintah setempat untuk mendapatkan dukungan. Kira-kira dengar ya? Dengar Pak. Oke. Jadi hari ini saya minta nomor penanggung jawabnya untuk IT ke Bapak Ketua. Nanti saya aja yang memasukkan itu, gitu aja. Ya, jadi nanti beliaulah yang akan bertanggung jawab untuk IT-nya. Karena di OKOC Pusat itu divisinya ada IT, berarti program kerjanya IT. Ya.
Kemudian kita sebenarnya punya program TOT. Jadi pusat itu punya program digital marketing dan pengen Korda itu bisa menjadi trainer digital marketing. Ini karena program ini sangat penting, karena apa? Karena membuka lapangan pekerjaan. Mohon maaf, buat mereka yang bangkrut tapi punya kemampuan berbicara yang baik, tapi pengalamannya bagus, itu sebenarnya bisa jadi trainer juga. Melatih orang supaya bisa digital marketing. Ya minimal ada pengalaman lah ya, karena nanti untuk itu nanti semuanya akan kita komunikasikan melalui penanggung jawab IT Korda Malang, Pak. Makanya saya mengharap di grup itu tidak hanya Pak Ketua, tapi juga ada penanggung jawabnya IT supaya bisa mengontrol. Jadi nanti untuk sementara ini Maina online itu tahap awalnya adalah untuk anggota sendiri, belum buat non anggota. Jadi prioritas dulu pendataan anggota dulu, dan buat yang bukan anggota, kalau dia mau jualan di situ wajib dia jadi anggota dulu. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu, era digital ke depan itu data itu penting. Makanya kita mulai di OCOC ini. Kenapa kita nggak kerjasama dengan Shopee, dengan Tokopedia? Sebenarnya bisa kita lakukan Bapak Ibu. Cuman hasil diskusi kami ternyata Tokopedia dan Shopee selama ini adalah menyuri data UMKM untuk membuat produk impor. Makanya Bapak Ibu banyak pengusaha UMKM di Bandung yang jualan kaos baju yang bisa orang beli 1000-an, itu langsung ada tiruannya minggu depan. Kenapa seperti itu? Karena memang marketplace itu adalah riset produk terbaik saat ini. Jadi kalau ditanya produk apa yang paling laku di Indonesia, tinggal lihat Shopee aja. Yang bisa ngakses siapa? Yang adminnya. Jadi nanti Korda Malang bisa ngakses data produk paling laku di Kota Malang apa melalui Market Makmur. Nah ini juga mendukung program beli gembrot tadi ya. Nah gimana bisa beli jualan teman? Selama ini kita nggak tahu teman kita jualan apapun lupa, terus ordernya gimana, betul ya? Nanti Korda Malang minimal 50 sudah bisa dapat anggota. Kita bikinkan katalog, nanti bikin aplikasi Androidnya tadi Pak ya. Sekaligus Bapak Ibu, kita perkenalkan ke wali kota atau pejabat bahwa kita sampaikan bahwa di Malang ada produk UMKM aplikasi yang bisa dibeli oleh pemerintahan daerah. Jadi harapan kami ke depan Korda Malang dan Korda-Korda yang lain bisa MOU dengan lembaga pemerintahan, misalnya dinas sosial, karyawannya kan lumayan banyak ya. Bu, kalau bisa kalau mau belanja, kami punya katalog UMKM dan ini 100% produk UMKM. Karena Ina Makmur tidak menerima produk impor. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu pengusaha yang biasa beli di Shopee dengan harga murah terus dijual lagi di Ina Makmur, kita nggak bisa terima. Kenapa? Karena memang misi awal Maina itu adalah memberdayakan UMKM. Jadi kalau misalnya dropshipper kan sekarang lagi terkenal ya Bapak. Jadi beli di Shopee, jual di Tokopedia. Beli di Shopee, jual di Facebook. Kami perusahaan kami di IT, jadi kami tahu pola-pola bisa seperti itu. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa tergambar bagaimana IT yang ada di Ina. Mudah-mudahan ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Pak Ketua. Mau tanya Pak, untuk teknisnya, maaf ini mungkin agak lebih marah ya. Untuk teknisnya transaksi nanti caranya gimana? Apakah melalui COD yang seperti biasa-biasanya, atau cukup melalui memberikan link itu yang sudah diprogram dari Ina, atau sepertinya barcode, atau gimana? Mohon teman-teman dikasih penjelasan karena ini kan ada penjual dan pembeli dari di sini kan begitu Pak. Ya. Nah, jadi mohon Bapak sampaikan jadi biar enggak Siap. Jadi transaksi nanti untuk awal Bapak Ibu masih seperti OLX, harus COD. Ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai rekening bersama harus izin OJK dan itu lama.
Tapi arah ke situ nanti kita lalui ketika minimal 80% Korda udah jalan, Pak. Ya. Kalau 80% Korda sudah mulai transaksi kelihatan, ya anggota yang ada di Korda merasa bersyukur karena masuk O6, produknya laku, tidak hanya jualan di situ, tapi produknya dibantu dijualkan. Itu insya Allah kita sudah bisa launching nasional dan itu memang sistemnya SOP, Pak. Jadi transaksinya tinggal pakai transfer. Nah, untuk yang pertama ini, Pak, peluang buat Korda adalah bisnis pengantaran barang, Pak. Ya, jasa kurir. Kalau misalnya di Malang ada anggota yang punya jasa kurir, bisa kerjasama, Pak. Jadi gitu ya. bisa, tapi bagi hasil sama Korda. Ada Pak yang salah satu anggota kita Kurir. karena nomor itu memang jasa kurir. Nah, Tapi contoh. bukan seperti BNP atau coba Lebih baik kecil. ya, lebih baik begitu, Pak. Iya. Lebih baik berdayakan anggota, pelan-pelan siapa tahu nanti dia besar, Pak. Gara-gara program ini. Dalam waktu dekat, saya ulangi kembali, kami butuh company profil dari Korda Malang untuk dibuatkan website. Company profil itu visi misi, program, dokumentasi kegiatan, Artinya Pak ya. bagian IT. Sudah ada sama digitalnya. Ya. Jadi nanti kamar profil ada dua, yang bersifat teks gitu, yang selama ini kita pakai, kan kita pernah kan kita kamar profil yang di ini singkat. ya, itu kita sampaikan. Mulai visi misi informasi ada. Kemudian kalau bisa kita buat dalam bentuk video. Yang kita tayangkan itu udah menggambarkan orang nggak berbaca. Tinggal lihat, oh ternyata yang dimaksud tadi itu website-nya. Nanti Korda akan dibuatkan di website khusus Korda. Jadi company profil yang dikirim ke Pak Joko, Nanti kita buatkan di situ. masukkan ke website. Mohon Pak Kadafi nanti biar komunikasi dengan RI kita, jadi apa yang dimaksudkan tadi biar bisa apa klik kalau kita sampaikan apa satu arah kalau untuk ini nanti bisa nggak bisa menerima bagaimana? Ya, nanti tim kami akan juga membriefing Pak, timnya Bapak. Dan yang paling penting lagi adalah Korda harus punya media sosial. Nah, penanggung jawabnya sudah punya, Pak, media sosial. Facebook sudah punya, Korda Malang. Belum. Nah, Instagram, Facebook itu Cuma kan sifatnya kemarin itu kan apa buat WA itu aja yang dianggap teman-teman kan menunggu mall online jalan gitu. Jadi nanti setiap anggota itu bisa memasarkan mall online tadi sesuai dengan wacana tempoh hari. dan produk terakhir, Pak. Produk terakhir itu dari IT O6 Mari Rakernas itu menyepakati membuat website buat anggota. Tapi dengan harga yang murah. Ya, tapi dari harga itu nanti ada bagi hasil antara pusat dengan Korda. Jadi nanti Korda harapannya punya kas juga. Itu kemarin websitenya harganya 300.000, Pak. Itu sudah pendampingan sama setahun. Ya, jadi yang kita hitung ada untung buat 100% buat O6. Ya. Ya, itu produk-produk program itu nanti akan di-share ke tim IT. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan terkait IT-nya, Bapak Ibu? Nanti langsung komunikasi dengan nomor ya, Pak Dian ya. Ini langsung aja Pak nomor WA-nya ya. Biar lebih teknis. Ya. Masih masuk offline ya. Nanti kan bisa Maina masukkan dagangan situ, dibelinya
Ya monggo, enggak apa-apa diinformasikan ke pimpinan kabupaten ya. Jadi karena ini misi visi Pak Bupati 100 hari ini konkretnya apa gitu loh. Kalau dia namanya pemindahan ekonomi daerah, terus dia sudah tahu permasalahannya memang pasar, ya itu coba ada dari negeri wingenane takut iya kamu ini tambahan penghasilan tambahan ini, jadi makanya dipaksa. Sudah maksudnya. Ya. Jadi uang nggak akan keluar ke orang lain. Ya. Itu Itu mungkin tambahan informasi. Atas dulu Pak, pastikan informasinya. Semoga tidak bosan-bosan nanti kalau kita perlu dari listrik juga. Ya. Termasuk mentok tadi itu perlu dijelasin. Oh iya, kan kita nanti kita. Oh iya, mentok itu belum pasti. Kami beli. Itu kalau satu biji, satu biji dulu. Itu saya beli 250 rupiah. Iya. Yang ada speknya Pak. Ya, itu ada speknya. Yang Kirim aja. Yang punggung nanti ada speknya dari saya. Saya minta nomor HP-nya. Oh yang bagus. Ini nggak apa-apa nanti biar dikorek kita. Tapi kalau penjenengan sekarang ingin konkret ya. Ya. Konkret ya, nggak usah lereng apa pernah mentok kan keren. Ini kalau dari saya. Oh ya, ini kalau pasar di Malang ini yang kualitas satu itu harganya 78.000. Isi berapa? Isi 12. Isi 12. Kualitas satu ya. Pangerannya Yohan. Kalau kualitas satu di saya ini hanya 64. Berarti kan masih ada selisih ya kan? Ini sebagai tambahan informasi kalau mungkin nanti penjenengan pulang kok ada teman yang bebas itu atau punya toko olahraga atau gedung bulu tangkis bisa ini dicoba. Nanti tak kasih sampel tanpa merek berarti untuk dicoba di gedung tersebut. Kalau produk saya kurang bagus, kirimkan yang paling bagus di situ. Nanti saya tesnya di nanti ya. Sehingga insya Allah itu nanti mungkin speednya, mungkin muternya, mungkin ketahanan dulunya. Karena mungkin kalau udara di Surabaya dengan di Malang kan beda ya Pak. Kelembapan udara dan sebagainya. Itu menentukan di situ. Karena makanya di sini ada speed 78 ya kan. Atau 77. Ini menentukan apa? Lajunya 78 atau 4,9 ya kan. Ini menentukan lajunya. Nah, ya seperti itu. Artinya kalau pelihara mentok pasti nanti saya beli ya. Tapi kalau sekarang mungkin penjenengan katakan kegiatan sampingan Ya, itu tadi dari saya. Karena juga bisa mengkoordinir yang pernah mentok di daerah-daerah kan. Nanti Kami juga siap membeli kalau memang ada barangnya. Hari gini Pak Eri. Tapi gini, bagaimana informasi sudah saya survei kebutuhan bulu Indonesia itu hanya paling 5%. Dulunya toh mentoknya dijual ke pedagang kuliner. Tenggara Barat. Kuliner. Karena Dulunya yang limbahnya bulu ya. saya di Pringana kalau Lombok Timur. NTT maksudnya kan Karena kan hampir semua bulunya sih harganya diambil. Iya. Ya, monggo kalau memang ada di Lombok Timur, nanti spek saya kirim untuk bisa makan, nanti bisa beli dengan harga biji juga. Lombok Timur. Ya Pak, ini kami sampaikan Pak. Ya Pak, namanya Lombok dari Timurnya mana Selok? Anu, Pringgasela. Pringgasela. Nanti kami infokan ke anggota Pak Heri. Jadi Oh iya, monggo. makanya kami butuh kami ada speknya aja. Kami kita support di grup antar kota. Nanti biar di sentral di bidang itu untuk komunikasinya. Speknya aja kita minta aja. Termasuk kalau mau barang yang ditawarkan di kita, nanti kita coba bantu untuk masyarakat. Karena kan nggak semua di daerah kan juga punya ini kan. Kalau enggak teman-teman bisa semua kan target kodanya juga ada masukan juga. Tambahan. Kalau komunitas saya itu kan kebanyakan toko-toko olahraga ya. Mungkin bagi teman-teman kalau ada yang tentunya industri yang ada punya dengan olahraga bulu tangkis, kami juga bisa membantu. Artinya mungkin seperti sepatu bulu tangkis, sepatu olahraga, atau mungkin juga kaosnya ya kan, atau senar dan sebagainya. Buka toko pun. Hah? Atau pas raket mungkin ya. Satu kesatuan gitu maksudnya. Ya, ini kan teman-teman saya kan Berarti sementara ini dari mana Pak dulunya? apa? Perumahan. Ya kan saya memang bikin yang Siapa nanti kita coba ya.
Iya, nggak apa-apa, iya. Gimana kenapa kultif? Oh iya, betul. Sementara ini dari mana Bapak dapat Apanya? bulunya? Impor dari Cina. Impor. Iya, hampir 90% impor dari Cina itu. Larang. Kalau di Lombok memang banyak gitu. Oh, kalau memang di Lombok ada, kamu juga Ya, siap. di Lombok ya. Ada. Di sana ada. Tahu saya di Sumbawa, Anak saya kan lahir di Lombok semua. budayanya rumah panggung. Karena di bawahnya itu buat mentok ya. Dan itu Oh, tidak boleh ya. Nah, kalau udah Kan usia 3 bulan sekali itu kan butuh bulunya dipanen. bisa diambil. Oke, mungkin ada yang pertanyaan atau ada yang mau sampaikan? Ini udah jam 4 lebih 10 ya. Hah? Udah? Oh iya, 12. Apa dah? 12 menit. Maka nanti kalau ada pertanyaan, bisa sampaikan. Kalau dirasa cukup, nanti bisa dilanjut mana aja. Ya. Sekali.